Saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kajian bulanan kita pagi hari ini insyaallah akan berbicara tentang pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam kisah Nabi Adam alaihi salam. Pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang proses penciptaan Adam, tentang perintah Allah agar malaikat dan iblis melakukan sujud penghormatan kepada Adam. Kita juga sudah bicara tentang tipu daya iblis agar Adam melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir, kita juga sudah sampaikan bahwa Adam pada akhirnya diusir oleh Allah dari surga. Pagi ini insyaallah kita akan belajar, akan kita sampaikan tentang pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam kisah tersebut. Pelajaran yang pertama terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Allah tabaraka wa ta'ala mengkonfirmasi malaikat bahwa akan diciptakan sosok khalifah di muka bumi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkonfirmasi malaikat ketika akan menciptakan surga. Allah pun tidak mengkonfirmasi malaikat ketika akan menciptakan neraka. Allah pun tidak memberitahukan malaikat ketika menciptakan makhluk yang paling agung, yaitu Arsy. Di sini muncul pertanyaan, ada apa dengan Adam, dengan sosok sang khalifah, sehingga perlu dikonfirmasi dan diberitahukan kepada para malaikat. Ulama-ulama kita mencoba menjawab. Kata ulama kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan malaikat akan menciptakan sosok khalifah, yaitu Adam, tasyrifan lahu, untuk menonjolkan kemuliaan dan keagungan Adam di depan para malaikat. Sebab kalau Nabi Adam alaihi salam biasa-biasa saja, tidak perlu Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan penciptaannya di depan para malaikat. Kalau tamu yang datang ke rumah Anda ada biasa-biasa saja, tidak perlu ada pembicaraan serius
musyawarah tentang bagaimana menyikapi dan menyambut sang tamu. Tapi ketika tamu yang akan berkunjung ke rumah Anda tidak sekedar tamu biasa, dia adalah seorang tamu istimewa, Anda perlu bermusyawarah. Anda perlu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak tertentu. Kurang lebih seperti itulah analogi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan malaikat tentang penciptaan Adam. Karena Adam alaihi salam bukan makhluk seperti biasanya makhluk. Adam ini istimewa. Dia adalah sang khalifah. Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan para malaikat tentang penciptaan Adam, sementara Allah enggak pernah mengabarkan malaikat ketika menciptakan surga, ketika menciptakan neraka, ketika menciptakan arasy, karena Allah Azza wa Jalla ingin menonjolkan keagungan dan kemuliaan Adam. Pelajaran berikutnya di dalam firman Allah yang berbunyi, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi sosok pemimpin, yaitu Adam alaihi salam. Ayat ini menunjukkan bahwa mengangkat pemimpin adalah sebuah kewajiban. Kita Muslim, akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tidak boleh umat lepas dari kepemimpinan. Bahkan ketika 2 orang atau 3 orang sedang safar, mereka tidak berada di satu wilayah geografis karena mereka ke tempat A, ke tempat B. Ketika mereka telah lepas dari ikatan-ikatan geografis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yu'ammirakum akbarukum. Hendaknya yang terbesar di antara kalian menjadi pemimpin. Hal ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sekelompok orang datang ke Madinah untuk belajar Islam dan belajar salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mereka selesai belajar salat dan belajar hal-hal yang dirasa penting untuk diketahui, mereka akan pulang. Mereka akan pulang menempuh perjalanan. Mereka akan keluar dari wilayah geografis kekuasaan Madinah. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Wal yu'ammirakum akbarukum wal ya'ummakum wal yu'ammirakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Kata Nabi sallam, hendaklah seseorang di antara kalian menjadi pemimpin dalam perjalanan, dan hendak pula yang paling tua di antara kalian menjadi imam dalam perjalanan. Jadi mesti di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengharuskan mereka untuk berjamaah. 1. Beliau bersabda, hendaklah yang paling tua menjadi imam salat sewaktu kalian dalam perjalanan. Lalu yang kedua, beliau mengatakan, hendaklah seseorang di antara kalian menjadi pemimpin. Di dalam perjalanan hanya beberapa hari saja. Tapi walaupun beberapa hari saja, lagi pula dalam keadaan perjalanan wajib ada pemimpin. Maka mengangkat pemimpin adalah sebuah prinsip penting di dalam akidah kita. Kalau ada yang berpikir bahwa mengangkat pemimpin adalah persoalan fikih, Anda keliru. Ya, Anda keliru. Karena mengangkat kepemimpinan bukan persoalan fikih, tapi persoalan akidah. Anda tahu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin di waktu duha. Seketika beliau wafat, muncul gejolak ringan di tengah para sahabat. Orang-orang muhajirin mengatakan harus ada pemimpin dari kalangan muhajirin. Orang-orang ansar juga berpendapat harus ada pemimpin dari kalangan ansar.
Orang-orang Muhajirin mengangkat Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Orang-orang Ansar mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin. Sehingga muncullah dua pemimpin di tengah-tengah ummah. Dan ini berlangsung di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Mendengar situasi politik seperti ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu segera mendatangi kaum muslimin. Beliau mengatakan tidak boleh ada dua pemimpin di tengah-tengah umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Apabila dibaiat dua pemimpin untuk umat, maka bunuhlah pemimpin yang kedua. Karena pemimpin yang kedua ini melakukan revolusi berarti. Jadi Nabi mengatakan hanya ada satu pemimpin di tengah-tengah umat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera menjumpai kerumunan di tengah Saqifah Bani Sa'idah untuk menyampaikan bahwa pesan Nabi tidak dibenarkan ada dualisme kepemimpinan di tengah-tengah umat. Akhirnya setelah Abu Bakar menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, situasi reda. Semuanya sepakat untuk mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'immatu min Quraisy, bahwa pemimpin-pemimpin harus dari kalangan Quraisy. Maka akhirnya semua sepakat, wahai Abu Bakar, kalau begitu kami sepakat engkau menjadi pemimpin. Jelang Rasulullah wafat, beliau mengangkat Anda menjadi imam dalam salat. Jika Rasulullah ridha engkau imam untuk salat, maka kami pun ridha engkau menjadi imam untuk dunia kami. Akhirnya satu pun tidak ada yang tidak setuju. Terbentuklah ijma', konsensus, semuanya sepakat bahwa Abu Bakar menjadi khalifah. Kebijakan pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah beliau diangkat menjadi khalifah, dibaiat menjadi khalifah, adalah melakukan prosesi penyelesaian jenazah Rasulullah SAW. Jadi perhatikan, jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nomor 2. Urusan nomor 1 adalah urusan kepemimpinan. Kenapa? Karena persoalan jenazah Rasulullah ini persoalan yang lebih kecil dibandingkan persoalan kepemimpinan. Persoalan kepemimpinan ini adalah soal darah. Ini adalah soal kemelut yang akan berdampak kepada terjadinya peperangan, pembunuhan dan lain-lain. Oleh sebab itu, perhatikan bagaimana Abu Bakar dan seluruh sahabat menomorduakan urusan jenazah Rasulullah agar segera terpilihnya pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa mengangkat pemimpin adalah sebuah persoalan akidah. Di dalam kitab Masailul Jahiliyah disebutkan bahwa di antara persoalan-persoalan jahiliyah yang dilawan oleh Islam adalah bahwa Islam menyatukan manusia di dalam satu pemimpin. Sementara dalam persoalan dalam kehidupan masyarakat jahiliyah, mereka tidak terbiasa dengan situasi yang terpimpin. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan 60 tahun di bawah kepemimpinan yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Satu malam tanpa pemimpin, presiden tidak berfungsi, seluruh menteri tidak berfungsi, tentara tidak berfungsi, polisi tidak berfungsi. Satu malam tanpa kepemimpinan, apa yang terjadi? Perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Akan berlakulah hukum rimba begitu tidak ada kepemimpinan. Maka ulama kita mengatakan 60 tahun di bawah kekuasaan yang zalim
jauh lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Maka mengangkat pemimpin ini bukan sekedar persoalan fikih, tapi persoalan akidah. Orang-orang yang memahami akidah harus memberikan perhatian yang besar terhadap kepemimpinan. Lalu di tengah-tengah kita muncul satu pemikiran yang menyimpang yang bernama sekulerisme, memisahkan agama dari kepemimpinan. Agama di masjid, kepemimpinan di istana. Jangan dicampur aduk antara politik dengan agama. Saya lihat ada dua warna sekularisme ini. Pertama, politikus yang menolak agama. Yang kedua, kalangan agama yang juga menolak politik. Dua-duanya sama-sama sekuler. Orang-orang politik yang mengatakan jangan bawa-bawa agama. Politik ini kotor. Justru karena politik itulah kotor, dibutuhkan deterjen untuk membersihkan itu, itu agama. Jadi kalau agama sudah dipisahkan dari politik, muncullah moral-moral politik yang sangat buruk. Kita butuhkan agama untuk politik kita, agar politik ini punya nilai moral yang bagus. Nah, ini sekuler yang pertama, kaum politikus yang menolak kehadiran agama dalam politik. Sekuler yang kedua datang dari pemuka-pemuka agama yang menolak politik. Oh, kita nggak ikut-ikutan berpolitik. Ini juga sebetulnya adalah bagian dari sekuler. Adapun ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Perhatikan kisah Nabi Adam. Rakyat yang dipimpin belum ada. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pimpinannya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Padahal belum ada rakyat. Belum terbentuk sebuah komunitas masyarakat. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pemimpin, walaupun yang dipimpin belum ada. Nanti akan kita lihat bagaimana malaikat mencoba menyampaikan informasi. Apakah akan diciptakan lagi di muka bumi orang yang membuat kerusakan, orang yang akan melakukan pertumpahan darah? Justru kehadiran pemimpin ini agar tidak terjadi kerusakan dan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Sebab kalau tidak ada pemimpin, pertumpahan darah akan terjadi, kerusakan akan terjadi di mana-mana. Baik, itulah pelajaran yang kedua dari kisah tersebut, keharusan untuk mengangkat pemimpin. Pelajaran yang ketiga terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah ya Allah engkau akan menciptakan pemimpin di muka bumi yang notabene akan melakukan kerusakan, juga akan melakukan pertumpahan darah? Inilah sikap dan jawaban malaikat terhadap berita dari Allah. Allah sampaikan berita bahwa Allah akan menciptakan pemimpin. Malaikat menjawab, pemimpin yang akan membuat kerusakan atau pemimpin yang akan melakukan pertumpahan darah? Jawaban malaikat ini menunjukkan betapa besarnya persoalan darah. Setiap orang yang punya hubungan dengan darah manusia yang tertumpah dengan zalim, orang seperti ini nggak boleh menjadi pemimpin. Maka kekhawatiran malaikat terhadap munculnya pemimpin dari bangsa yang bukan bangsa malaikat, mereka khawatir bahwa pemimpin ini akan melakukan pertumpahan darah. Karena dalam pandangan malaikat, setiap orang yang punya hubungan dengan darah secara zalim tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi di sini kita ambil satu pelajaran penting. Apa itu? At-taslimu inda khafa'il hikmah. Mestinya malaikat bersikap sami'na wa ata'na ketika Allah kabarkan bahwa Allah akan menciptakan pemimpin. Mestinya mereka mengatakan sami'na wa ata'na.
Tetapi justru malaikat setengah protes. Apakah akan diciptakan lagi yang akan membuat kerusakan, akan membuat pertumpahan darah? Nanti akan kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang kalian enggak tahu. Jawaban Allah atas protes malaikat menunjukkan protes malaikat ini keliru. Karena Allah mengatakan, "Aku tahu dan kalian enggak tahu apa-apa." Kalian protes, kalian enggak tahu apa-apa. Aku ciptakan pemimpin karena aku tahu segala-galanya. Mestinya yang diambil, jalan yang diambil oleh para malaikat, sikap yang diambil oleh para malaikat adalah sami'na wa ata'na. Oleh sebab itu, kapanpun firman Allah bagi Anda tidak jelas hikmah dan tujuannya, kewajiban Anda adalah sami'na wa ata'na, bukan mempersoalkan. Sekali lagi, apabila ada ayat bagi Anda enggak jelas tujuannya kemana, tugas Anda bukan protes terhadap ayat, tapi tugas Anda adalah sami'na wa ata'na. Sebab Anda lihat ketika malaikat tidak faham dengan keinginan Allah menciptakan malaikat, menciptakan pemimpin, hendaknya malaikat ini sami'na wa ata'na di atas ketidakfahaman. Tapi ternyata malaikat-malaikat itu seolah-olah protes. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang tegas terhadap malaikat. Jawaban tegas Allah menunjukkan bahwa sikap malaikat tersebut keliru. Kalau begitu ambil di sini pelajaran, apapun ajaran agama yang bagi Anda enggak jelas, tugas Anda pertama adalah sami'na wa ata'na, bukan sibuk melakukan kritik-kritik terhadap ajaran agama. Kenapa sih bagian waris perempuan lebih kecil dibanding laki-laki? Kenapa sih pemimpin harus dari laki-laki, enggak boleh dari perempuan? Kenapa sih kalau laki-laki boleh melakukan poligami dan perempuan enggak boleh melakukan poliandri? Ketika Anda tidak paham, jangan protes. Yang perlu Anda curigai bukan ayat yang menjelaskan itu. Yang perlu Anda curigai adalah kemampuan Anda berpikir. Kenapa begini? Ya sudah, curigai kemampuan Anda berpikir, jangan ayatnya yang dicurigai. Ini yang dilakukan oleh orang-orang liberal dalam agama kita, di dalam negara kita. Ketika ada ayat yang mereka nggak paham, mereka mengatakan ayat ini udah nggak update dengan zaman. Ya, mereka mengatakan dulu di zaman Nabi perempuan tidak bekerja, wajarlah bagian waris perempuan itu setengah dari bagian waris laki-laki. Zaman berubah, perempuan bekerja, seharusnya perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki. Maka ayat waris tidak update dengan situasi zaman yang sekarang. Jadi ayat ini dipaksa ngikutin zaman, bukan zaman yang harus ngikutin ayat. Padahal zamannya zaman rusak. Tidak ideal bukan perempuan bekerja. Perempuan bekerja, laki-laki nganggur. Laki-laki nganggur, apa yang terjadi? Pengangguran dari laki-laki lebih buruk daripada pengangguran perempuan. Tapi karena yang perempuan ini gampang ditekan, ya mudah didikte, akhirnya perusahaan-perusahaan pun lebih mengutamakan karyawan perempuan daripada laki-laki. Nah, ketika perempuan menjadi tenaga kerja prioritas, maka laki-laki banyak yang nganggur. Banyak yang nganggur, lihatlah apa yang terjadi. Jadi zamannya yang rusak bukan diperbaiki dengan ayat, malah ayat ini yang diperbaiki untuk zaman yang rusak. Menurut mereka memperbaiki ayat. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Jadi setiap ayat yang Anda enggak pahami itu karena Anda enggak paham, bukan karena ayatnya keliru. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya dalam kisah Nabi Adam terletak pada firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika malaikat merasa lebih pantas menjadi khalifah,
Alasan mereka, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami lebih pantas menjadi khalifah karena kami enggak henti-hentinya berzikir. Kami adalah ahli ibadah, maka kami lebih pantas menjadi khalifah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam seluruh nama-nama yang ada di muka bumi. Ini batu, ini pohon, ini rumput, rumput ini namanya rumput A, ini B, ini C. Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua yang ada di muka bumi. Berikut manfaatnya. Misalnya Allah mengatakan ini rumput namanya rumput A, fungsinya adalah B, C, D, dan E. Nah, kalau ini namanya adalah buah A, manfaatnya adalah A, B, dan C. Allah ajarkan nama-nama seluruh benda, seluruh yang ada di muka bumi berikut khasiat dan manfaatnya. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Setelah Adam diajari oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadunya dengan malaikat, menampakkannya di depan malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Allah berkata, wahai para malaikat, kalian merasa pantas menjadi khalifah disebabkan karena kalian ahli ibadah yang tidak henti-hentinya bertasbih. Kalau begitu, kata Allah, tolong beritahukan kepada saya nama benda-benda ini. Ini pohon apa, fungsinya apa? Ini buah apa, khasiatnya apa? Ini rumput apa, kegunaannya apa? Silakan kalian bicara. Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana. Nah, di sini Anda lihat malaikat ahli ibadah, tetapi Adam adalah ahli ilmu. Malaikat adalah ahli ibadah, tetapi Adam adalah ahli ilmu. Allah pilih untuk menjadi seorang pemimpin dari kalangan ahli ilmu, bukan dari kalangan ahli ibadah. Kenapa demikian? Manfaat ahli ibadah hanya untuk dirinya. Anda sholat tahajud, Anda sholat witir, Anda tilawah Al-Quran, semua manfaat Anda, semua manfaat ibadah Anda hanya untuk Anda secara pribadi. Tapi manfaat ilmu untuk orang secara keseluruhan. Maka Allah mengangkat khalifah, yaitu Adam, dari kalangan yang berilmu, bukan dari malaikat, alias dari kalangan ahli ibadah. Kenapa? Karena ahli ibadah dengan kemuliaan yang mereka miliki sebagai ahli ibadah, namun manfaat ibadah mereka hanyalah sebatas individual saja. Tapi manfaat ilmu ini adalah manfaat yang universal. Semua orang akan mengambil manfaat dari ilmu. Maka ilmu lebih tinggi daripada ibadah. Ilmu lebih mulia daripada sekedar ibadah. Karena toh ibadah tanpa ilmu pun tidak sah. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, perbandingan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu seperti perbandingan antara bulan dengan bintang. Orang-orang yang berilmu adalah rembulan, ahli-ahli ibadah adalah bintang. Kenapa? Bintang itu bercahaya, tapi untuk dirinya saja. Tapi rembulan itu bercahaya, tetapi untuk orang banyak. Maka ketika manfaat orang-orang yang berilmu lebih universal, Allah mengatakan mereka adalah, Nabi bersabda mereka adalah rembulan. Namun ketika manfaat ibadah hanya personal, hanya individual, Nabi bersabda mereka adalah bintang. Bintang bercahaya untuk dirinya, rembulan bercahaya untuk yang lain. Maka Nabi SAW menganalogikan seperti itulah perbandingan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Oleh sebab itu kalau di hadapan kita ada dua calon pemimpin, yang satu ahli ibadah, hafal Al-Quran, ya, pendidikan agamanya tinggi, dia ahli ibadah. Yang satu lagi adalah orang yang berilmu. Tentu yang menjadi pemimpin adalah orang yang berilmu, bukan yang ahli ibadah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati,
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama semua benda-benda di muka bumi kepada Adam dan tidak mengajarkannya kepada malaikat. Oh, ini Allah tak adil juga ini. Adam diajarkan, malaikat tak diajarkan. Di mana keadilan Allah? Jemaah sekalian yang saya hormati, kekeliruan orang yang banyak bicara adalah tidak membedakan antara persamaan dan keadilan. Keadilan beda dengan persamaan. Ketika Anda mengatakan Allah tidak adil antara Adam dengan malaikat, tidak. Anda mengatakan Allah enggak menyamakan Adam dengan malaikat. Ya. Jadi wajib dibedakan antara adil dan sama. Sama itu bukan adil, adil itu pun bukan sama. Agama kita memerintahkan adil, tapi agama kita tidak memerintahkan sama. Karena sama sering tidak adil. Saya punya 2 anak misalnya, yang satu sudah di kelas universitas, yang satu lagi masih di kelas TK. Anak yang duduk di universitas saya berikan uang jajan 100.000 sehari. Sementara anak saya yang di kelas TK saya berikan jajan hanya 5.000 sehari. 5.000, 100.000. Tidak sama, tetapi adil. Justru ketika sama malah saya tidak adil. Ini anak yang kecil 5.000, kau juga anak dan darah dagingku 5.000 juga. Dengan alasan sama-sama anak, maka yang kecil 5.000, yang besar 5.000. Enggak adil malah. Atau misalnya yang besar 100.000, yang kedua ini 100.000 juga. Juga tidak adil. Jadi memang Allah tidak menyamakan Adam dengan malaikat, tapi Allah adil antara Adam dan malaikat. Ya, Allah tidak menyamakannya, tetapi Allah adil. Ketika Allah memberikan ibadah kepada malaikat, disebabkan karena mereka tidak difungsikan oleh Allah untuk khalifah. Lalu Allah memberikan ilmu kepada Adam karena Adam akan difungsikan untuk menjadi khalifah. Di situ kita lihat keadilan. Jadi Allah memang tidak menyamakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala adil. Anda punya ayah dan punya ibu. Kewajiban Anda adil atau sama? Kewajiban Anda adalah adil, bukan sama. Mana mungkin ada anak yang mampu sama 100% untuk bapak, 100% untuk ibu? Enggak mungkin. Yang jelas misalnya ibu kita lebih baik dibanding ayah kita. Ibu kita lebih banyak berkorban dibanding ayah kita. Sehingga ada kecenderungan yang lebih besar kepada ibu dibanding ayah. Maka agama mengatakan adil, bukan sama. Maka Nabi SAW bersabda, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan baktiku?" Kata Nabi, ibumu. Yang ketiga adalah ayah. Nabi tidak menyamakan, betul, tapi Nabi adil. Beliau memberikan 3 kali untuk ibu dan memberikan 1 kali untuk ayah. Kenapa 3 kali untuk ibu? Karena ibu melakukan 3 hal yang tidak mungkin dilakukan oleh ayah. Ibu mengandung, ayah tidak. Ibu melahirkan, ayah tidak. Ibu menyusui, ayah tidak. Ibu melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang ayah. Maka laki-laki tadi bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku?" Kata Nabi SAW, ibu. Lalu ibumu 3 kali, ayahmu yang keempat. Ibu 3 kali lipat, ayah 1 kali lipat. Enggak sama, memang tidak sama, tapi ini adil. Allah Subhanahu wa taala punya hak mutlak memilihkan nikmat untuk orang tertentu dan tidak memilihkan nikmat yang sama kepada orang yang tertentu pula. Itu hak Allah. Allah pilihkan kekayaan untuk fulan, tapi Allah enggak memberikan kekayaan untuk fulan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu hak mutlak Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kamilah yang telah membagi-bagikan harta ini di tengah kalian. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat.
dan kami meninggikan harta sebagian kalian atas sebagian yang lain. Maka di tengah kalian ada yang kaya, tapi di tengah kalian pun ada yang miskin. Kenapa demikian? Allah mengatakan liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, agar kalian saling membutuhkan. Sekiranya Allah berikan kekayaan kepada semuanya, hilanglah interaksi saling membutuhkan. Ketika itu hidup ini pun hilang. Kalau semuanya kaya, siapa yang bertani? Kalau semuanya orang kaya, siapa yang bekerja? Siapa yang bikin rumah? Siapa yang menjadi petani? Maka Allah berfirman, kamilah yang membagi-bagikan ma'isyah di tengah kalian, kehidupan di tengah kalian, dan kami menjadikan sebagian kaya yang sebagian lagi tidak kaya. Agar apa? Agar kalian saling membutuhkan. Dan ingat baik-baik, orang kaya lebih membutuhkan orang miskin ketimbang miskin kepada orang kaya. Orang miskin membutuhkan orang kaya hanya untuk urusan dunia. Tapi orang kaya membutuhkan orang miskin untuk urusan akhirat. Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya supaya mereka dapat uang, supaya mereka bisa makan. Maka orang miskin membutuhkan orang kaya hanya untuk urusan dunia saja. Tapi orang-orang kaya butuh orang miskin untuk urusan akhirat. Kalau enggak ada orang miskin, Anda enggak berzakat, bagaimana Anda mau masuk surga? Oleh sebab itu jangan pernah berpikir miskin lebih butuh yang kaya ketimbang kaya. Kepada miskin Anda keliru. Miskin ini membutuhkan orang kaya hanya untuk urusan dunia, urusan makan, urusan minum. Tapi orang kaya membutuhkan orang miskin untuk urusan akhirat. Akan ada urusan akhirat orang-orang kaya yang tidak jalan kalau tidak ada orang miskin. Sebab mereka mau sedekah kemana? Orang kaya Anda mau berzakat kemana? Anda kehilangan surga tanpa zakat. Dan zakat ini membutuhkan orang miskin. Maka sekali lagi, orang kaya lebih membutuhkan orang miskin ketimbang orang miskin butuh orang kaya. Masalahnya di tengah lapangan, di tengah kehidupan, yang diberikan kekayaan lebih sering tidak menyayangi orang-orang yang miskin. Inilah jadi soal. Tapi nggak jadi soal, keadilan itu akan muncul di akhirat. Ketika orang kaya hidup di dunia dengan segala kemudahan dan orang miskin hidup di dunia dengan berbagai kesulitan, maka sampai di akhirat orang miskin masuk surga setengah hari lebih cepat daripada orang kaya. Orang miskin setengah hari udah nyampe di surga, orang kaya belum. Dan orang miskin lebih duluan. Satu hari, Anda tahu berapa satu hari? Allah berfirman dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin mimma ta'uddun. Proses perhitungan amal berlangsung satu hari, tetapi itu sama dengan 50.000 tahun dunia. Itu satu hari, sama dengan 50.000 tahun dunia. Jadi orang miskin setengah hari duluan masuk surga, berarti mereka 25.000 tahun lebih duluan. Oleh sebab itulah orang-orang yang zuhud melihat kekayaan itu dengan hati yang gelisah. Bisnis Anda hari ini gol Pak dengan nilai 5 miliar, gelisah dia. Ntar jam 10 dikabarkan lagi, Pak, bisnis yang satu lagi gol lagi dengan keuntungan 50 miliar Pak. Makin gelisah dia. Itu orang-orang zuhud. Orang-orang zuhud melihat kekayaan mereka dengan kegelisahan. Kenapa gelisah? Karena mereka tidak melihat kekayaan itu dengan hawa nafsu. Mereka melihat kekayaan mereka lalu terbayanglah hisab dan perhitungan di depan Allah. Maka mereka gelisah. Tentu sangat berbeda orang yang memandang kekayaan dengan hawa nafsu, akan melihat bentangan kepuasan yang luar biasa. Ini uang miliaran, bebas
jalan sepuasnya ke Hong Kong, jalan sepuasnya ke Beijing, jalan sepuasnya ke Jepang, jalan sepuasnya ke benua Eropa. Anda yang melihat harta dengan kacamata hawa nafsu, maka Anda akan melihat kepuasan. Tapi Anda yang melihat harta dengan iman, Anda akan melihat hisab, pertanggungjawaban di depan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda berpikir, kenapa orang-orang yang zuhud memandang harta dengan gelisah? Karena mereka tidak melihat harta itu untuk melihat kepuasan. Mereka melihat harta, lalu yang nampak oleh mereka tanggung jawab di depan Allah. Nabi SAW bersabda, tidak akan tergelincir kaki seseorang pada hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Umurnya, ilmunya, usia muda. Salah satunya adalah harta. Dapat dari mana, dibelanjakan kemana? Dapat dari mana, dibelanjakan kemana? Kalau dapatnya 5.000, dibelanjakan kemana? Gampang tanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya penghasilan Anda miliaran. Saya ketemu dengan seorang laki-laki beberapa waktu lalu. Berapa penghasilan Anda? Kata dia, seminggu penghasilan saya 3 miliar. Itu seminggu. Terus? Ya kalau sebulan tinggal dikali 3 kali 4, 12 miliar itu penghasilan saya. Apa masalah Anda? Masalah saya, istri saya gugat cerai. Kenapa? Istri saya nggak mau kekayaan saya. Nggak mau? Iya, istri saya ini udah ngaji. Istri saya tahu bahwa kekayaan saya penuh dengan sogok dan sogok. Kata dia, saya nggak mau kekayaanmu karena kekayaanmu sogok dan sogok. Kemana-mana uang pelicin. Hartamu nggak bersih, saya nggak mau. Kau tinggalkan pekerjaanmu dengan gaji 12 miliar per bulan, atau kita bercerai. Dan ingat, saya nggak cuma menuntut kamu hentikan bisnismu dengan hasil 12 miliar, tapi pertama, 2 rumah mewahmu masing-masing nilai 4 miliar kau jual juga. 2 mobil mewahmu, Rubicon dan Alphard, kau jual juga. Lepaskan semua kekayaanmu kalau ingin rumah tangga ini bahagia. Masya Allah. Dia dicarilah pembeli mobil mewah Rubicon ini. Ketemu orang Jakarta 1,9 miliar. Mobil Alphard terbaru, kilometer baru 300 dijual. Ketemunya pembeli dari Jakarta juga. Akhirnya saya lihat laki-laki ini tinggal di rumah. Mungkin rumah saya lebih besar. Rumah kayak rumah petak. Mobilnya cuma mobil Avanza. Ya 12 miliar, tapi saya kehilangan keluarga. Ya sudah, saya pilih keluarga. Bagi sayang bukan? Sayang enggak sih? Tapi itulah prinsip istrinya. Kekayaan ini kan dari uang pelicin, dari uang sogok menyogok. Berapa sogokanmu? Sogokan per bulan untuk A 1 miliar, untuk B 1 miliar. Astagfirullah, ternyata miliaran juga. Itu tiap bulan? Iya, tiap bulan. Wajar istrimu tidak mau kekayaanmu karena kekayaanmu kotor. Kekayaanmu penuh dengan pelicin, penuh dengan sogok menyogok. Jadi jemaah sekalian, ada orang seperti itu. Kalau sebagian kita berpikir yang penting tidak ada perkara hukum. Kalau ada urusannya dengan penjara, saya nggak mau. Tapi sepanjang nggak ada urusan penjara, sikat aja. Itu sebagian kita. Nah, akhirnya kemarin kita kirim pengacara dari Jakarta. Saya bilang, tugas kau sebagai pengacara, jangan sampai duanya berpisah. Ya, lakukan rekayasa hukum, penting suami istri ini tetap utuh. Kata pengacara, baik Pak Ustaz. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kekayaan dalam pandangan orang yang zuhud adalah kegelisahan, karena mereka memandangnya dengan pandangan hisab di depan Allah. Tapi orang-orang yang serakah melihat kekayaan dengan melihat kepuasan. Anda yang mana? Maka ada 5 posisi manusia di depan kekayaan. 3 terpuji, 1 tercela, 1 tidak punya nilai. Nomor 1, orang yang paling mulia, mereka melihat kekayaan dengan pandangan zuhud. Orang-orang yang zuhud melihat kekayaan, mereka menemukan kegelisahan. Karena jemaah sekalian, Anda bayangkan,
surga itu mudah, tapi jangan ada tanggung jawab. Makin banyak kekayaan, makin banyak pula tanggung jawab. Bagaimana Anda mau masuk surga? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat miliuner, habis-habisan berinfak. Targetnya beliau meninggal menjadi orang miskin. Terjadi perang Tabuk. Anda tahu berapa uang yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf? Jawabannya 50.000 dinar. Sedikit banget 50.000 dinar. Pegang aja kalkulator, bisa kasih tahu berapa 50.000 dinar ini. 1 dinar setara dengan 4,5 gram emas. Kalau 1 gram emas sekarang 1 juta, berarti 1 dinar berarti 4,5 juta itu 1 dinar. 4,5 juta kali 50.000, berapa tuh? Itulah uang yang disedekahkan Abdurrahman bin Auf untuk perang Tabuk. Sampai di situ enggak. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu membeli sebanyak 100 ekor kuda. Ini kuda pacu, kuda perang lagi. Itu kuda balap dalam olahraga Asian Games. Anda tahu harga kudanya berapa? 2 miliar. Nanti boleh cek di internet. Kuda balap untuk olahraga Asian Games per ekornya itu 2 miliar. Nah, Abdurrahman bin Auf menyiapkan kuda untuk perang Tabuk, 100 ekor kuda tok. Lalu 100 ekor lagi kuda lengkap dengan segala peralatan. Kudanya, pelananya, pedangnya, tombaknya, panahnya. Itu 100 ekor kuda. Itu sudah berapa itu? Jadi kalau sekarang orang jor-joran kaya untuk pamer. Kalau dulu orang kaya itu untuk jor-joran bantu agama. Sangat berbeda kekayaan mereka dan kekayaan sekarang. Baik. Sekali waktu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menjual sebidang tanah dengan harga 40.000 dinar. 40.000 dinar. Total penjualan 40.000 dinar semuanya dibagi-bagikan. Pertama dibagikan kepada Bani Zuhrah, yang kedua dibagikan kepada fuqara, dan yang terakhir dibagikan kepada istri-istri Nabi SAW. Karena di antara kemuliaan Abdurrahman bin Auf, satu-satunya sahabat yang memperhatikan kehidupan ekonomi istri-istri Nabi adalah Abdurrahman bin Auf. Karena dia kaya. Baik. Jadi orang yang paling mulia adalah orang zuhud. Mereka melihat kekayaan, lalu mereka melihat hisab, sehingga mereka melihat kekayaan itu dengan gelisah. Nomor 2, ini orang-orang yang ridho. Mereka tidak melihat kekayaan lalu mereka gelisah, tapi mereka melihat kekayaan tanpa gembira. Sahabat-sahabat Nabi, Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau berkata, aku telah bertemu lebih dari 70 orang sahabat Nabi. Satu pun tidak ada yang gelisah karena enggak punya dunia, satu pun enggak ada yang gembira karena punya dunia. Punya dunia enggak bikin gembira, tak punya dunia enggak bikin gelisah. Itu sahabat Nabi. Kalau kita 50.000 aja kita tertawa 5 menit itu. Enggak ente kata 50.000 aja 5 menit kita tertawa. Mungkin kalau diberikan orang 5 juta, mungkin tidur malam kita juga berkurang. Betapa bahagianya kita dengan uang, betapa gelisahnya kita tanpa uang. Kata Hasan Basri, para sahabat Nabi nggak ada yang begitu. Maka orang-orang yang ridho, mereka memang tidak gelisah dengan kekayaan, namun mereka nggak gembira. Di urutan yang ketiga dinamakan qanaah. Orang-orang yang qanaah, mereka bahagia dengan adanya uang. Mereka gelisah kalau tidak ada uang. Hanya saja mereka tidak akan mengambil uang melalui jalan-jalan yang diharamkan. Saya kira Anda berada di tipe yang ketiga ini.
Anda senang dengan uang, Anda pun sedih kalau tak ada uang. Tapi meskipun senang dan sedih Anda sangat ditentukan oleh uang, Anda tidak akan mau menerobos pintu yang haram untuk mendapatkan uang tersebut. Saya kira itu adalah Anda. Yang keempat, ini orang yang sangat hina. Mereka yang gembira dengan uang, gelisah tanpa uang, sehingga mereka rela menerobos pintu-pintu yang haram. Sogok menyogok nggak jadi soal. Riba rentenir itu pun tak masalah. Tipu menipu nggak jadi soal. Apabila uang menjadi kebahagiaan, tanpa uang menjadi kegelisahan, sehingga Anda rela menempuh jalan yang haram, ini dinamakan tamak. Ini dinamakan rakus. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Tapi ingat, berapa uang yang Anda dapatkan dengan cara haram, puluhan kali lipat dari itu akan hilang dari Anda. Anda dapatkan uang dengan cara haram 1 juta, tunggulah beberapa hari lagi, Anda akan kehilangan uang sebanyak 5 juta. Tahu-tahu dokter ngasih vonis, anak bapak sakit pak, harus segera dioperasi, biaya operasi 25 juta. Ya, dapatnya tadi cuma 1 juta, sekarang harus keluar uang 25 juta. Jangan coba-coba ngambil uang dengan cara yang haram, karena Anda akan kehilangan puluhan kali lipat dari uang tersebut. Lalu kemudian nomor 5, ini nggak ada nilainya. Orang yang mengambil uang hanya sekedar kebutuhan. Saya ngambil uang sekedar kebutuhan, itu nggak ada nilainya. Boleh, nggak berpahala, nggak juga berdosa. Karena itu kebutuhan Anda, itu darurat bagi Anda. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya dalam firman Allah yang berbunyi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat menonjolkan diri mereka dengan tasbih dan tahmid. Nusabbihu bihamdika, subhanallah wa bihamdi. Mereka mengatakan, ya Allah, kami lebih layak jadi pemimpin karena kami ahli ibadah, kami ahli zikir. Tidak pernah kering lidah-lidah kami dari subhanallah wa bihamdi. Di sini terdapat pelajaran keagungan zikir subhanallah wa bihamdi. Semua zikir berhenti di surga kecuali subhanallah wa bihamdi. Apakah ada zikir Allahu Akbar setelah Anda sampai di surga? Tapi sampai di surga enggak sih? Mudah-mudahan. Setelah sampai di surga, semua zikir berhenti kecuali tasbih. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, da'wahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa dan zikir para penghuni surga adalah subhanakallahumma, tasbih. Mereka ingin apapun, doanya cuma satu, subhanakallahumma. Di dunia ini doa sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan 100, doanya 100. Ingin uang, Allahumma rizukni. Ingin sehat, Allahumma afin. Ingin keamanan, Allahumma aminni. Ingin kesembuhan, Allahumma shfini. 9 kebutuhan, dibutuhkan 9 doa. Itu di dunia. Di surga enggak. 1 doa untuk semua kebutuhan. Ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, subhanakallahumma, itu doanya. Ingin ketemu Abu Bakar, kemana sih Abu Bakar, pengen lihat wajahnya seperti apa, doanya cuma subhanakallahumma. Oh, saya pengen juga ketemu Ummul Mukminin, yang mana Khadijah, yang mana Aisyah, doalah subhanakallahumma. Apalagi zikir istighfar, tidak ada lagi di surga zikir istighfar, karena di surga tidak ada lagi orang berdosa. Oleh sebab itu jemaah sekalian, keagungan zikir yang berbunyi subhanallah wa bihamdi. Nabi kita membacakannya sehari semalam, di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali. Maka Anda sebelum sholat zuhur bacakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.
Berapa kali? 100 kali. 100 kali sore setelah sholat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, gelisah, kesulitan tidak akan menyatu dengan subhanallah wa bihamdih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad na'lamu annahu yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Wahai Muhammad, kami tahu betapa gelisahnya engkau karena fitnah orang kafir ini. Engkau gelisah Muhammad. Agar gelisahmu hilang, fasabbih bihamdi rabbika. Ucapkan subhanallah wa bihamdi. Wa kum minas sajidin, dan perbanyak salat sunnah. Ayat ini menunjukkan agar Anda enggak gelisah, perbanyak subhanallah wa bihamdi, dan yang kedua perbanyak salat sunnah. Jadi Anda jangan berpikir uang saya enggak ada, agar saya enggak gelisah ya uang ada. Bisakah Anda enggak gelisah tanpa ada uang? Ternyata dalam agama bisa. Lakukan dua hal. Subhanallah wa bihamdi sebanyak-banyaknya, lalu perbanyak pula melakukan salat sunnah. Anda memiliki dua hal ini, gelisah Anda akan kabur, gelisah Anda akan hilang. Man kadang-kadang kawan kita ada yang nanya, saya nggak tahu penyebabnya, pokoknya gelisah aja. Anda sering begitu? Gelisah, oh mungkin uang kah? Uang saya masih banyak, masih 5 triliun lagi. Mungkin ada urusan, enggak, urusan semuanya beres, tapi gelisah aja. Anda tahu kenapa ada gelisah tanpa sebab? Jawabannya adalah karena Anda pernah merencanakan dosa, ternyata gagal, Anda kecewa. Itulah yang menjadi kegelisahan Anda tanpa sebab. Bahwa Anda punya rencana berdosa, ternyata gagal. Ketika gagal melakukan rencana dosa, Anda gelisah. Nah, itulah yang menjadi penyebab hari ini Anda gelisah. Entah apa sebabnya saya gelisah. Ternyata sebabnya adalah bahwa beberapa waktu lalu Anda pernah melakukan dosa, ternyata gagal dan Anda gelisah. Gelisah Anda gagal berdosa, hari ini menjadi gelisah tanpa sebab. Obatnya apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jemaah sekalian, masih panjang, waktu kita udah habis. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kajian tafsir ini gak selesai dalam waktu singkat. Nabi ngajar Al-Quran 23 tahun, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Beliau baru selesai mengajarkan Al-Quran 3 bulan menjelang wafat. Ketika turun idza jaa nasrullah wal fath, 3 bulan kemudian beliau wafat. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Syuruk jam berapa Pak Agus? Jam 6 ya? Jam 6. Ya sudah. Sisa waktu kita diskusi insyaallah. Ya, silakan jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Monggo Pak, ya silakan. Assalamualaikum. Hah? Sutra ya. Itu bagaimana hukumnya? Ini banyak yang pakai tidak ada Nabi kita salah bersabda, "Idza shalla ahadukum fal yusalli ila sutra wa yahdi